Halo, gue Kevin Anggara. Udah lama nggak bikin video horizontal, jadi gue bisa lebar banget kayak gini nih. Berasa luas banget dan lebih lega gitu, karena biasa kan gue bikin video vertikal, jadi kayak sempit banget gitu. Jadi sekarang ini gue lagi aktif bikin video vertikal di Instagram Reels. Sekali upload juga gue biasanya langsung mirroring, jadi gue upload ke semua platform yang gue punya, termasuk di YouTube Shorts ini. Jadi sebenarnya channel ini masih aktif, cuman di Shorts-nya doang. Ya udah lama banget gue nggak upload video yang video panjang gitu di channel ini. Terakhir kayaknya ya gue masih hidup, sehat, dan aman. Sekarang mari ngomongin soal channel ini. Oh ya, video ini isinya cuman gue ngomong doang ya. Jadi buat lo yang baru pertama kali nonton channel gue ini, terus kayak expect, wah apa nih yang lucu? Nggak ada ya. Karena lagi ngomongin channel YouTube ini pas banget sekalian gue update kehidupan sedikit. Ini channel YouTube pertama gue, Kevin Anggara. Gue ada satu channel YouTube lagi namanya Kevin Cox, channel kedua gue. Bedanya adalah kalau video di channel pertama ini, itu biasanya lebih terkonsep. Lebih susah lah dibikin. Jadi di channel ini lu kayak ngeliat apa yang gue buat. Tapi kalau di channel kedua, itu biasanya syutingnya lebih nyantai dan lebih gak ribet. Kalau di channel kedua lu ngeliat gue ya sebagai gue aja gitu, bukan apa yang gue buat. Ya sama-sama gue yang buat sih. Pokoknya gitulah penjelasan singkatnya. Kalau gue nge-upload di sini berarti gue upload di sana. Kalau gue nge-upload di sana berarti gue upload di sini. Jadi biasanya ketika satu video udah jadi, kayak contohnya video ini. Kalau video ini tuh udah gue planning ada di channel pertama. Ketika gue bikin satu video panjang, biasanya kayak udah tergantung kayak gue mau publishnya di mana gitu. Nah, awalnya gue pengen bikin video YouTube itu kan karena gue pengen bikin video dengan durasi lebih dari 15 detik. Ini konteksnya durasi video Instagram zaman 2014 gitu. Sampai sekarang gue masih memandang tagline YouTube tuh broadcast yourself. Isinya ya video-video kayak gini, orang ngomong dong ke kamera, ngomong apa yang dia suka, dia mau, dia ngerti. Nggak perlu kayak setiap 2 detik ngomong kayak pindah shot, kasih insert apa gitu, nggak perlu. Ya bener-bener kalau YouTube yang pas dulu yang gue tonton tuh semuanya kayak isinya broadcast yourself aja, kayak gini. Nggak harus ribet ngapa-ngapain, ngomong aja cukup. Ya pokoknya gue take this very personal, karena itu hal yang dari dulu gue lakukan, maka kedepannya gue tetap akan melakukan seperti itu. Jadi gue memperlakukan channel gue tuh personal banget lah. Gue pengen gue beneran ada di konten gue dengan cara ya gue masih nulis sendiri, gue juga ngedit masih sendiri. Jadi semua video gue yang lo tonton di platform lain gitu, video-video gue ya gitu maksudnya, itu sampai saat ini, sampai sekarang termasuk video ini, itu masih gue edit sendiri. Dari cut to cut sampai hal paling kecil, kayak contohnya di video Kevin Fitgram itu subtitlenya yang paling kecil juga itu masih gue kerjain sendiri manual. Dari dulu juga kalau misalkan ada anak magang kayak sekarang, atau dulu ada pas yang magang udah lulus part time di gue juga role-nya cuma satu, kameramen. Jadi yang megang kamera aja biar gue fokus gitu sama skrip gue fokus syutingnya. Pas ngedit juga ya urusan gue sendiri gitu. Jadi ketika syuting kayak gini tuh biasanya gue tuh cuman butuh bantuan tuh ini doang, kamera doang. Sisanya tuh kayak skrip, kayak apa yang lagi gue omongin ini, nanti videonya jadi gimana, itu gue yang edit sendiri. Masih sampai saat ini. Gue nggak tahu juga kalau misalkan content creator lain yang udah sampai punya tim kreatif sendiri, ada yang tim nulisnya sendiri, tim editor, tim videographer dan segala macem. Tapi kalau gue ngerasa gue mesti involve banget di setiap konten yang gue bikin. Ya karena gue take this very personal ya. Gue juga ngerasa gue tuh egois banget dalam konteks ketika gue bikin konten tuh, gue bikin kontennya tuh buat gue, bukan buat merepresentasikan creator ini, merepresentasikan Indonesia dan segala macemnya. Itu terlalu luas dan jauh. Ya gue bikin konten buat gue gitu. Terus kenapa diupload bang? Kan bikin konten buat diri sendiri. Ya suka-suka gue lah. Ya kenapa gue upload? Ya sesimpel karena gue percaya setiap konten ada penontonnya. Jadi di luar sana mungkin ada orang-orang seperti gue yang bakal nonton video yang gue buat, termasuk gue sendiri gitu. Kalau gue sih enjoy nontonin video yang gue buat sendiri. Itu aja update kehidupannya sedikit dan tentang channel ini dan kedepannya gimana. Buat menutup, ya sebenarnya nggak menutup juga, gue nulisnya di skrip buat menutup. Cuman ini panjang banget, lebih panjang dari apa yang gue omongin tadi. Gue pengen ngasih satu quotes, bukan quotes juga sih, analogi. Sosial media itu gue anggap seperti rumah dalam tanda kutip. Bukan rumah yang gue tinggalin, tapi lebih ke rumah tempat gue pamer hal-hal yang gue punya dan gue tahu. Siapapun bisa masuk ke rumah gue itu, berarti siapapun bisa ngecek dan ngeliat konten-konten gue di sosmed. Ketika lu masuk rumah gue, lu suka gitu sama pintu rumah gue, tapi lu gak suka sama warna cat di kamar gue. Lu suka sama lukisan yang gue pajang, tapi mungkin lu gak suka sama lampu kamar gue. Itu sama kayak ketika lu nonton konten gue, lu mungkin suka karena A, terus tapi lu juga bisa ketika nonton konten gue, lu gak suka karena B, dan segala macam alasannya, dan itu semua nggak apa-apa. Karena ini rumah gue, jadi aturannya ya aturan gue gitu, gue yang bikin. Kalau lu tiba-tiba masuk ke rumah gue, lu nggak bisa kayak teriak-teriak, lu kencing sembarangan, lu jatuhin lukisan gue, karena itu jatuhnya mengganggu dan gue bisa ngusir. Kayak lu tiba-tiba masuk ke rumah gue dan lu rusuh, lu berisik, lu mengganggu, ya gue bisa usir dong. Ya dengan cara gue blok. Gue bikin konten A, terus lu tiba-tiba komen nggak nyambung atau nyampa, ya gue tinggal blok. Simple. Misal lagi, contoh ekstrimnya, gue nggak suka, misal ya, gue nggak suka warna biru. Terus ya gue nggak pengen ada orang yang pakai baju warna biru ke rumah gue. Terus lo kalau datang ke rumah gue pakai baju warna biru, ya gue tinggal usir karena ini rumah gue dan gue nggak suka ada baju warna biru gitu.
nggak apa-apa dong. Terakhir, ketika lu masuk rumah gue dan nggak menemukan apa yang lu cari atau menemukan apa yang lu suka, ya lu tinggal cari rumah yang lain, karena di luar sana masih banyak rumah yang berbeda. Ini kalau di TikTok, tapi ini bukan tentang rumah, ya sotoy nggak jelas. Lu nggak bisa kayak masuk rumah gue terus tiba-tiba, Vin kenapa sofa lu udah nggak di ruang tengah lagi? Vin kok nggak ada pajangan lukisan yang baru? Atau ketika lu masuk rumah gue kayak, Vin ini harusnya lampunya tuh di sini, kayak harusnya enggak lah, rumah gue pengen lampunya di sini ya di sini gitu. Berarti ini analoginya kayak gue bikin video terus habis itu ada komen harusnya nih endingnya begini biar lebih begini dan begini. Ya gue biasa balas kayak harusnya lu bikin video sendiri aja. Ya kan analogi sama tuh, kayak lu masuk rumah gue tiba-tiba lu ngatur kayak harusnya lampu lu nggak di sini tapi di sini. Nggak mau, gue pengen lampunya di sini. Kenapa? Ya kurang lebih begitulah analoginya. Sosial media adalah rumah dalam tanda kutip. Gue menganggap sosial media gue adalah rumah. Jadi gue merasa gue adalah orang yang beruntung karena gue punya kebebasan untuk bikin apapun yang gue mau dan gue suka. Gak semua orang punya kebebasan untuk itu. Dan itu yang selalu coba gue terapkan. Gue selalu bikin konten yang gue mau, gue suka dan gue ngerti. Gue bikin konten semaunya, sesukanya, dan seadanya. Gue jadi gak terpaksa melakukannya, gue enjoy melakukannya, dan gue bisa jadi diri sendiri. Di awal tadi gue bilang gue lagi aktif bikin video Reels atau video vertikal di Reels. Ya nanti mungkin kalau ada waktu gue bakal kayak kumpulin semuanya, terus bikin video kompilasinya. Ya gue kumpulin semua, nanti gue satuin dalam satu video, bakal jadi kompilasi video Instagram Kevin Anggara ke-7 berarti, harusnya. Gak tau ya, tiap ada orang yang ketemu gue, mereka selalu bilangnya tuh kayak, Bang, kapan bikin video kompilasi lagi? Mereka nganggep tuh kompilasi itu sebuah konten. Kompilasi video kan adalah kumpulan video. Untuk membuat kompilasi video, yang harus gue lakukan adalah gue membuat videonya dulu. Sedangkan kan itu yang memang lagi gue lakukan gitu. Jadi kalau ditanya, Bang, kapan bikin video kompilasi lagi? Ya kan sesimpel lu tinggal ke Instagram gue, ke sosmed gue, dan lu lihat videonya gitu. Buat apa gue compile lagi kan? Ya cuma nanti kayaknya gue bakal buat deh. Terima kasih udah menonton sampai sini, ini udah di penutup. Terima kasih buat lu semua yang udah mampir ke rumah gue dan menemukan apa yang lu cari. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga mantep.